Oke, halo, halo, halo semuanya. Hai, hai, hai. Halo. Selamat sore semuanya. Hai, hai, hai. Sambil menunggu semuanya pada ikutan gabung ya. Selamat sore, selamat sore, selamat sore. Terima kasih banyak udah ikutan bergabung di G-Talk. Hari ini kita temanya adalah menari berbalut kebaya. Seru banget nih hari ini, oke? Jadi kita ini adalah hari kedua dari rangkaian acara Gigi Art of Dance #Come Alive International Women's Day Celebration. Jadi kita kemarin udah ngobrol-ngobrol sama 5 powerful and inspiring women dari berbagai background ya. Jadi kemarin tuh pokoknya kita sudah dapat inspirasi ya yang banyak banget dari mereka dan cerita-ceritanya, dan obrolan kemarin itu udah bikin kita lebih mengerti dan juga termotivasi untuk terus feel alive dengan mengikuti passion kita, ya kan? Kalau misalnya kalian kemarin kelewatan terus pengen nonton, masih ada kok di Gigi Art of Dance post, bisa dilihat aja di situ ya. Lalu seperti yang dijanjikan kemarin, hari ini kita akan berbicara, ngobrol-ngobrol dan juga dapetin tips-tips. Wah, tips-tips different looks in kebaya with the award-winning fashion designer who founded Funky Kebaya and the ASEAN Fashion Designer Showcase. This amazing lady has been a supporter of Gigi Art of Dance since the very beginning, karena Mbak Leni ini tuh dulu juga pernah ngedesain salah satu leotard kita loh buat kelas balet loh. Itu udah lama banget, 12 tahun yang lalu. Dan juga banyak banget pertunjukan-pertunjukan kita, termasuk salah satunya adalah Emotions, our biannual showcase musikal kita, itu disupport oleh Mbak Leni Agustin. So it's been a pleasure, it's very very honored to have her here with us today. Okay, kita coba yuk, kita mulai menginvite Mbak Leninya. Kira-kira sudah hadir atau belum ya? Nah, tapi selain itu ya, selain kita bisa ngobrol-ngobrol dengan Mbak Leni, kita juga akan kedatangan 2 penari, Prita dan Anja, yang akan mendemonstrasikan nih look yang akan diberikan oleh Mbak Leni. Wah, jadi pastinya gimana nih, ada kolaborasi antara fashion and dance. Coba kita lihat ya hari ini ya. Kita coba invite yuk. Oke, halo halo semuanya. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung. Nah, itu dia. Halo, Halo, Mbak Leni, selamat apa sore. kabar Gigi? Baik, tetap nih ya, keren banget, warna rambutnya selalu beda-beda nih kalau kita Iya ketemu. nih, aduh, harus nggak pernah warna hitam lagi nih. Iya, oke oke, Mbak Leni, terima kasih banyak ya udah hadir hari ini. Sama-sama. Terima kasih. Jadi kita juga hari ini nggak sabar banget nih dapetin tips-tipsnya nih dari Mbak Leni. Kira-kira gimana sih kalau kita cuma punya satu kebaya ya? Dan kira-kira apa Mm-mm. yang kita lakukan? Kita mix and match-nya tuh seperti apa supaya kelihatannya nggak sama terus gitu kan? Ah, Tapi selain itu nih ya, kita kan temanya nih di Gigi Art of Dance tahun ini itu kan Come Alive ya. Jadi Come Alive itu mm-mm. adalah kita ini ingin supaya murid-murid kita ataupun banyak gitu orang menemukan kembali gitu passionnya, atau mungkin kayak melakukan sesuatu yang mereka suka gitu, karena kita juga sudah merasakan ya selama 2 tahun gitu COVID, hampir 3 tahun, 3 tahun ya gitu, banyak yang tiba-tiba jadi kehilangan passionnya, jadi kayak aduh aku malas ngelakuin ini, ngelakuin itu gitu. Nah, cuman mungkin kita mau dengerin cerita dari Mbak Leni ya. Dulu tuh gimana sih Mbak Leni menemukan passionnya Mbak Leni dan juga decided to pursue a career in fashion? Ya aku dari kecil Gigi, karena aku juga kecilnya nari loh, aku nari, tapi aku nari nari apa ya, tari-tarian tradisional gitu, kayak tari Bali lah, tari, aku kan orang Jawa Timur ya, nari gandrung yang Banyuwangi itu. Terus kan kalau manggung itu seneng pakai kostum gitu kan. Terus di situ aku jadi, yang Leni kecil tuh bertanya-tanya ini bikinnya gimana ya, kok seru juga gitu. Dari situ aku mulai mulai seneng lah sama Koreus, plus seneng, terus mulai bikin-bikin baju boneka gitu. Ya Hmm. dia sendiri pakai bahan-bahan yang bekas lah gitu sedapatnya di rumah.
Terus soalnya di rumah nggak ada yang jahit-jahit juga. Terus sering main ke tetangga yang suka jahit gitu, minta-minta perca apa gitu kan. Terus sampai SMP masuk juga ke maksudnya di SMP itu ngambil ekskul yang jahit. Itu seneng banget sampai lampu mati juga aku kerjain aja pakai lilin gitu ya. Tugas-tugasnya itu pokoknya happy banget. Terus aku masuk Semea, bukan SMK ya waktu itu, Semea itu ekonomi. Terus satu hari ada anak SMK Busana gitu, kampus sekolahnya lagi direnov, terus jadi sekolah di sekolahku. Waduh, aku ngintip-ngintip dari jendela tuh. Waduh, aku pengen deh kayak gitu gitu bikin-bikin. Terus ke bawah sampai sampai lulus Semea itu izin sama orang tua mau sekolah, mau kursus jahit itu enggak dipertanyakan gitu mau jadi apa. Masa mau jadi tukang jahit gitu kan. Mereka nggak ngerti waktu itu konsep fashion designer itu nggak ngerti. Jadi intinya mereka nggak mengizinkan karena pengen aku tuh sekolah sampai tinggi lah kayak kakak-kakak gitu ya pada sarjana. Terus akhirnya aku ketemu setelah 2 tahun itu aku bandel disuruh sekolah lain nggak mau, apapun nggak mau, pokoknya ngotot pengen ke mode gitu ya. Terus tapi nggak dibolehin juga soalnya itu semua kursus kalau di Surabaya nggak ada yang formal ya waktu itu nggak ada di mana-mana nggak ada yang formal. Terus aku baca majalah Aneka Yes waktu itu majalah remaja dia punya bonus sisipan yang membahas sekolah-sekolah mode di Indonesia. Nah aku ketemulah yang satu yang formal yaitu Akademi Seni Rupa dan Desain Mode ISWI. Jadi itu lulusnya D3 jadi ya lulus pakai toga apalah ya orang tua seneng gitu kan anaknya sarjana istilahnya. Aku akhirnya pindah ke Jakarta, sekolah di situ. Tapi saking passionnya, tugas banyak, tiap hari muntah-muntah ya karena tidur tuh 3 jam per hari. Pulang Iya. sekolah mana dulu Sabtu kan juga sekolah nggak ada libur, cuman hari Minggu. Tapi setelah aku bisa get over it, maksudnya aku udah biasa nih dengan itu, di saat yang bersamaan aku sekolah di kampus lain lagi, jadi 2 kampus. Iya. Saking saking apa kepengen tahu semua gitu, pengen tahu banyak gitu ya. Terus aku sekolah juga di Bunka School of Fashion, jadi di 2 kampus aku jadi sono sini gitu. Terus masih sempat juga jadi ketua senat 2 tahun, ngurus-ngurus acara. Jadi aku emang nggak bisa diem ya dari kuliah dulu gitu. Disitulah setelah itu ya lulus dua-duanya, aku masuk sekolah lagi tuh di LaSalle College. Karena penasaran, Wow. penasaran ya. Kan Bunka sistem Jepang, LaSalle sistem Perancis gitu. Kalau di ISWI itu sistem Belanda. Jadi polanya beda, cara gambarnya beda. Jadi aku nyoba-nyoba. Maksudnya di sini kayak apa sih, di situ kayak apa kayak gitu. Penasaran. Hmm. Udah ya setelah lulus tiga-tiganya aku ikut-ikut lomba fashion pengen tahu lah kemampuannya. Ya, Terus ya, ya ya. sempat juara satu lah, sempat juara berapa berkali-kali gitu. Udah habis itu aku ya berkarir terus di situ, langsung bikin kayak butik kecil-kecilan gitu. Terus Hmm. ikut-ikut fashion show. Ya pokoknya fokus lah ke situ. Nah, Gak pernah. iya, Bener. ya. Lari dari situ ya pokoknya terus. Iya, pokoknya. Iya, 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 tapi itu penting banget ya Mbak Leni ya, maksudnya konsisten di sesuatu yang kita emang suka gitu kan ngelakuin. Ini kayaknya Benar. yang mirip juga gitu, misalnya sama perjalanan aku juga, aku kan nari dari kecil ya Iya. sampai mama gitu. Mm-mm. Jadi dari situ langsung langsung cari tahu gitu banyak hal tentang tari, ternyata wah seru banget gitu, maksudnya banyak banget Iya. gitu yang Dulu sebelumnya cita-citaku ketiga, pengen kayak iya kamu, jadi penari, jadi fashion designer, atau jadi arkeolog, coba. ya wah Tapi sampai sekarang aku tertarik dengan sejarah dan arkeologi, makanya aku sekarang ngambil S3, jurusan sejarah di UI. wah bener-bener ya bener-bener Iya. keren banget sih. Makanya tuh kan, jadi emang betul-betul nggak pernah berhenti belajar ya Mbak Leni ya, soalnya Iya, memang enggak sih. iya betul banget sih. Nah ini juga pada kok ya pada tuh nih pada komen nih, aduh Anika ya sih zaman aku banget. Saking suka anak-anak Kayak udah nggak tahu ya itu tahu Anika ya ya itu kita ya. apaan, taunya blog atau taunya semua di apa Iya, reels dulu ya atau TikTok ya.
Dulu kita masih baca majalah dong ya, semuanya dari situ informasinya. Benar. Iya, tapi bener-bener tuh kan inspiring banget tuh pokoknya untuk semua yang lagi dengerin juga gitu ya. Pokoknya kita emang emang harus terus konsisten sih untuk tahu gitu, jangan Benar. dan juga apa yang kita mau Mm-mm. ngelakuin gitu kan ya. Nah, Mm-mm. sekarang ini Mbak ini kan lagi ada yang namanya nih funky kebaya nih ya. Boleh diceritain sedikit Mm-mm. nggak sih funky kebaya itu apa dan ada komunitasnya juga gitu. Terus kenapa sih Mbak ini memilih untuk fokusnya tuh ke kebaya untuk ini? Iya, jadi Funky Kebaya itu sebenarnya bukan brand ya. Banyak yang salah paham kalau aku tuh bikin brand baru. Tapi Ya. itu sebenarnya bukan brand. Jadi itu satu pilihan penyebutan gitu. Kan ada kebaya modern, ada kebaya apa gitu ya. Selain kebaya Kartini, kebaya Kutu Baru itu orang-orang ada kebaya modern kan. Itu kan sebutan baru. Ya. Dari sekitar lebih dari 12 tahun lalu lah adanya. Hmm. Nah, aku tuh bikin sebutan baru, funky kebaya. Soalnya kalau Hmm. kebaya modern itu kan udah identik dengan lace, dengan apa manik-manik dan untuk acara-acara ke yang apa ya, acara formal ya, lebih formal. Tapi Ya. kan kebaya funky ini kan belum belum populer. Itu aku lebih ke kebaya yang lebih casual sih sebenarnya dan lebih ke mix and match yang bebas. Tapi Ya. sebenarnya kebaya funky ini bukan hal baru kalau kalau buat karya saya. Saya itu dari 2001 itu udah bikin kebaya dengan apa padu padan dengan rok tutu, rok. Nah sekarang udah banyak diadopsi ya. Jadi mungkin awalnya orang nggak tahu itu siapa sih yang memulai kebaya pakai rok, rok mini, Ya. rok tutu. Terus sebenarnya aku udah dari tahun 2001 mempopulerkan itu, terus boomingnya itu tahun 2007 saat aku show tunggal gede-gedean. Nah Hmm. itulah dunia mode shock gitu, kok kebaya diginiin gitu. Terus Hmm. aku mulai dikenalnya di situ. Dan udah banyak wartawan yang udah nyebut aku tuh desainer kebaya funky gitu dari zaman itu. Tapi sebenarnya aku kan nggak cuman suka sama kebaya ya dulu, suka sama Ya. baju godo juga, baju kurung, pokoknya baju-baju tradisional tuh banyak yang aku sulap jadi lebih funky sebenarnya. Ya. Tapi memang yang catchy dan pangsanya banyak tuh kan yang funky kebaya. Nah, aku Hmm. lebih dikenal di situ, Mang. Terus, tapi aku juga sebenarnya penyuka bahan-bahan tradisional kan. Nah, Ya. aku banyak berkreasi lah ya, nggak fokus ke kebaya aja. Cuman waktu kemarin pandemik, terus aku lihat kok juga tren bajunya kok udah menjauh dari kebaya itu nggak terlalu tren lagi. Hmm. Nah, aku terpanggil untuk oke deh aku bikin konsep yang funky kebaya ini aku branding gitu. Aku branding lagi penyebutan itu terus aku ngumpulin teman-teman yang mau apa yang punya produksi juga ya desainer-desainer yang funky-funky juga kebayanya. Itu ya Hmm. kita bikin komunitas yuk. Nanti bikin apa kayak gitu, bikin brand bareng atau apa Hmm. dan supaya anak-anak muda nih tahu lagi gitu tentang kebaya. Takut banget soalnya kebaya itu ditinggalin. Dan kalau aku pikir-pikir, aku emang terobsesi sama kebaya ya. Karena di setiap fashion show aku lihat-lihat, aku teliti kemana, aku lihat selalu ada gitu, selalu ada yang aku terinspirasi dari kebaya itu desainnya selalu ada. Jadi aku pikir kayaknya ini memang harusnya aku ke sini, jadi nggak usah ngedesain yang macem-macem. Udah fokus ke kebaya aja gitu. Nah, di Iya. situ aku sekarang iya produknya kebaya aja sekarang. Itu waduh, bagus-bagus banget ya kalau misalnya belum pada lihat nanti coba dilihat juga ya. Dan hari ini juga kita Ya. nanti ada sedikit apa namanya demonstrasi juga gitu dari look-looknya ya dari Mbak Leni ya. Nah sebelum kita itu gitu ya, aku mau bertanya satu hal lagi nih karena kan dengan tema si Come Alive ini gitu pasti kan Mbak Leni kan juga pasti terus merasa terinspirasi kayak wah ini nih yang bikin kayak gejolak diri tuh kayaknya wah banyak banget yang pengen dilakuin gitu kan karena Benar, termotivasi benar, benar. gitu. Nah tapi pernah nggak sih kira-kira Mbak Leni pernah nggak sih kehilangan inspirasi dan gimana cara menemukannya kembali? Enggak pernah. Malah aku kebanyakan inspirasi. Kebanyakan malah ya. Iya, karena kan aku ngelihat apapun itu jadi inspirasi. Misalnya aku sholat aja, misalnya di masjid atau apa, terus ngelihat sarungnya orang bagus, udah langsung di kepalaku ngedesain itu sarung gitu. Terus ke rumah orang, lihat taplak bagus, udah langsung, oh ini didesain ini. Jadi itu ngeselin sih sometimes. Justru Sayang too much ya. banget.
Iya, malah banyak yang kayak aku sekarang aja kayak aku fokus ke kebaya. Terus aku jadi waktu pandemi kan banyak di rumah. Terus aku Ya. sekolah lagi aja, aku mau menggali sejarah kebaya. Saatnya aku Hmm. daftar di UI jurusan sejarah dan ternyata diterima. Dan mereka surprise ada desainer masuk sejarah. Aku bilang aku mau nulis sejarah mode, bukan sejarah-sejarah yang lain-lain. Terus mereka sangat sangat apa ya excited juga, malah mereka dosen-dosen lebih excited dibanding aku gitu. Iya, karena dari perspektif yang berbeda ya, tapi membahas sesuatu Mm-mm. yang wow, oke oke Iya. oke. Terus tadi juga Mbak ini kan juga sempat menyebutkan gitu ya, kayak iya zaman sekarang tuh karena kan wanita-wanita sekarang kan aktif banget ya. Jadi mungkin pemakaian kebaya atau pemakaian baju tradisional tuh udah nggak terlalu efisien kali ya untuk kegiatan Iya. sehari-hari. Nah, tapi justru itu yang merupakan identitas kita sebagai ya orang Indonesia gitu, wanita Indonesia. Nah, kira-kira apa namanya dari tips-tips yang hari ini yang kita harapkan ya, mudah-mudahan semuanya tetap bisa melihat kebaya sebagai salah satu ya misalnya kayak fashion item yang wajib dipunyai, tapi juga ke fleksibel gitu loh. Jadi nggak hanya Iya, harus benar. formal gitu kan ya Mbak Ani ya. Nah, oke oke Iya, oke. Nah, benar. kita mungkin langsung aja nih memanggil dua penari dari Gigi Art of Dance, Prita dan Anja. Sebentar ya Mbak ini ya, aku coba invite Ya. mereka nih. Nah, di mana mereka ini akan memperlihatkan, nanti mereka akan mendemonstrasikan juga bagaimana pemakaian satu kebaya tapi bisa untuk tiga acara yang berbeda, tapi lewat tarian nih. Wah, kan uh, banget nih. Cuman coba kita Hai. ya tuh dia. Halo. 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 Wow, udah cantik banget nih kan. Pasti muda-muda. Oke, Nah, tuh. kita menunggu yang Udah mau padangan dia. iya, nah ini dia. Hai Anja. Hai. Halo, halo. Nah, oke, oke, oke. Nah, kita sekarang ini udah ada dua penari ini ya, Prita dan Anja dari Gigi Art of Dance. Nah, kita pengen dikasih tips dong nih, Mbak Leni. Kira-kira untuk look yang pertama, itu tuh looknya apa sih kira-kira? Ya sebenarnya ini yang jadi benar-benar ini tadi datang tadi pagi ke butik, terus aku bebasin aja milih, terus mereka milih yang satu temanya itu waktu itu koleksinya emang terinspirasi dari kebaya-kebaya encim ya, kebaya encim eh, yang colorful gitu ciri khasnya. Nah, tapi ini kebaya encim ini aku bikin agak beda kan dari yang sebelah kiri ini. Aku memang ngedesain kebaya itu nggak mau ngerubah banyak-banyak. Paling paling 25% maksimal 30% ya yang aku rubah. Jadi tetap orang kalau bisa ngelihat tuh masih tetap kebaya. Jadi yang hitam ini itu lengannya sebenarnya itu boleh boleh diserut ke atas. Oh, tapi ya lengannya boleh dipendekin, boleh dipanjangin. Nah, kalau ini eh, bisa ke acara yang lebih formal ya, bisa pakai kain bawahnya, bisa lengannya dipanjangin kalau lebih formal atau rok panjang, terus ke kondangan masih bisa. Tapi kalau mau lebih pakai lebih casual ya boleh tangannya dipendekin, diserut ke atas, terus pakai bawahan misalnya denim juga nggak apa-apa. Jadi Oke. bisa lebih santai. Ini juga bisa kalau mau ke acara wisuda atau apa pakai kain batik. Terus kalau mau ke acara yang nggak terlalu formal, bisa pakai rok mini kalau nggak pakai jilbab ya. Terus yang kanan ini aku bikin crop kebaya ya. Iya, lucu Jadi banget. kebaya ya, bikin sangat pendek dan juga bisa menjadi oversize jadi atasan ya. Itu juga bisa banget kalau mau lebih casual atau bisa ya ini lebih koktail ya kalau aku lihat dipakainya. Jadi kalau mau pakai celana atau apa, celana pendek atau denim bisa lebih casual itu. Casual, ya itu juga ya celana ya kulot ya. Lihat nih. Ya keren. Saya Oke. membebaskan mereka sih sebagai anak muda senyamannya aja. Jadi tadi saya nggak mau mendikte untuk Ya. memakai kebaya-kebaya dari saya seperti apa.
Tapi Nice. kalau mau lebih lengkapnya ada di Funky Kebaya ya, Instagramnya kalau mau Iya, lihat. iya, iya. Nah, sekarang Prita dan Anja itu akan merespon look ini dengan menarikan respon tersebut ya. Jadi kita coba sama Yeay, dan Anja. yeay, kok nggak bisa tepuk tangan nih? Karena megangin ini, nggak punya stand. Terima kasih Prita dan Anja. Terima kasih. Oke, wow. Oke, jadi kan terbukti juga kan karena kita juga di Gigi Art of Dance ya, kita selalu berusaha untuk membawa pattern-pattern dan juga baju-baju tradisional Indonesia, tapi lewat sesuatu yang lebih modern dan mudah untuk ditarikan gitu ya, karena kita juga Iya. harus make sure kalau kita bisa menarikan, masa kita bisa pakainya nyaman gitu untuk menari juga ya. Oke, Jadi nah pengen ikut lagi. ini kita minta mereka untuk berganti baju dulu ke look yang kedua. Silahkan Prita dan Anja, terima kasih. Nah, yes, thank you. Oke, mereka menghilang sebentar. Oke, nah tadi kan agak lebih ke tradisional, agak lebih ke feminin dan tapi kita juga pastinya bisa bisa mengadjust ya, bisa mengadjust gitu. Nah, aku juga sekarang pakai kebaya bawahnya itu apa gitu kan. Jadi Iya. ya justru apa namanya fleksibel banget tapi tetap cantik gitu kelihatannya dan juga semua orang Benar. lihat kita sebagai apa namanya identitasnya tuh kuat gitu kan ya, apalagi kalau misalnya baju-baju yang Mbak ini tuh aku suka banget karena warna-warni colorful banget, ceria banget, jadi tuh energinya tuh kerasa banget gitu loh untuk yang orang yang ngeliat tuh bisa langsung kayak wah ikutan seneng. Itu heboh. Iya. Nah, untuk yang look kedua ini kita coba sambil menunggu Prita dan Anja, kira-kira mereka pakainya apa nih? Kalau sudah siap, Prita dan Anja silahkan kembali ke layar ya. Soalnya kita juga kayaknya perlu gitu ya. Misal dalam satu hari, paginya kita ada meeting. Terus setelah itu sorenya kita hangout sama teman-teman. Hangat. Malamnya party ya kan. Ya bisa. Jadi aku pengen kebaya itu nggak dianggap busana tradisional sebenarnya. Jadi anggap aja kebaya itu kayak blus biasa aja, kayak kemeja yang selalu kita punya juga kan. Dan kemeja juga
long lasting gitu. Nah ini dia sudah pakai denim. Tuh kan bawahnya sekarang Teh Prita ini udah pakai Ya, denim, untuk Anja juga udah cepet amat luar gantinya. biasa. Mereka udah biasa fast change ya kalau penari. Tuh, oke, ini ceritanya sekarang udah sore mungkin ya, udah sore, kita banyak teman-teman yang kira-kira oh kita hangout di sini yuk, kita coffee like tea time di sini gitu kan. Kira-kira Mbak Leni mau menambahkan nggak nih kira-kira? Ya, jadi oke udah lucu. Ya boleh dipakai dengan seperti itu. Terus ya kalau mau ngopi-ngopi cantik yang feminin juga boleh pakai rok, ini juga boleh. Terus mau diikat juga boleh ya kan ujungnya kayak ibu-ibu Madura itu dulu pakai kebaya kan diikat kelihatan perutnya ya. Oh, Kalau benar. sekarang mungkin jarang dilihat, udah jarang dilihat karena banyak yang berhijab sekarang di sana. Banyak. Nah, itu boleh Iya, dicoba jadi mungkin untuk boleh dicoba buka kalau ya, yang nggak kerja boleh gitu. diikat bawahnya katanya. Ya kayak gitu. Tuh kan Jadi lebih banget. lebih Ih, nyantai ya. ya, eh, ya. Lebih santai. Kelihatan lebih lebih rileks nggak tegang gitu. Soalnya banyak anak-anak muda tuh kalau pakai kebaya rasanya kok takut ntar dikira mau kondangan kemana. Terus Kaku mau gitu habis ya. jam kaku gitu kan. Tapi kalau kalian nyantai juga nganggep itu seperti blues normal, ya lama-lama kita akan santai juga ngelihat itu ya. Jadi itu jangan di kepalanya ini busana tradisional itu aku pengen hapus. Iya, 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 iya. Pengen Iya. kebaya itu Iya. blus biasa aja, bukan Nah, tradisional. Kapan aja dipakai boleh. iya. Nah, even ini juga yang dipakai Anja ya, karena kan cropnya lucu banget. Terus dalamannya dipakai Mm-mm. pakai apa namanya, bustier tutup Mm-mm, top itu, top jadi ya. kelihatannya sporty banget. Jadi tetap, Bener. iya, jadi nggak Mm-mm. ngelakuinnya feminin banget. Bener. Mungkin iya, tapi bisa juga Bawahnya dibawa pakai sporty ya. celana jogging juga boleh. Jalan lari pagi pakai Oh, kebaya gitu kan. celana training yang lagi tren. Oke, nah untuk yang look kedua ini nih ceritanya lagi hangout tea time afternoon gitu ya. Jadi kita coba lihat responsnya mereka melalui tarian untuk look yang kedua ini ya. Silahkan Prita dan Anja.
Alright, thank you so much Prita dan Anja. Kan yang ini ya, Aku jadi kepikiran untuk motret mereka untuk Fangki Kebaya. asik tuh langsung. Ya kan jadinya lebih dynamic kan ya, Mbak. Jadi kalian Iya, lebih move gitu kan. Iya, Iya. boleh tuh silakan tuh. Oke, nanti dijadwalin. Iya, boleh Mbak. Dijadwalin. Tapi Asik. kerasa banget ya. Nah, ini mungkin untuk Prita dan Anja boleh change lagi ke look yang ketiga dulu. Terima kasih banyak. Selamat dulu, jangan lupa minum. Iya, langsung jangan lupa minum dulu. Tapi kerasa banget ya perbedaan dari feel-nya gitu. Dari yang pertama tadi kan agak lebih formal, mungkin ke acara lebih serius, lebih apa namanya, inilah ya, lebih rapi gitu. Nah, cuman untuk yang kedua ini barusan langsung kerasa, wow ini betulan funky banget nih gitu, beneran. Langsung kerasanya apa lagi sama teman-temannya gitu kan. Benar, langsung casual, santai, dan tetap keren kan. Ini komennya lucu-lucu loh. Apa? Kacau banget. Komennya teman-teman yang lagi nge-live juga ini lucu. Iya, ini juga di grup WA juga langsung kayak, sumpah serius ini lucu banget, langsung pada komen-komen juga. Sini gemes banget sih. Jadi bukan cuma di IGL-nya aja, tapi komen-komen di WA juga lumayan ini. Rame. Oh iya, ini makanya langsung aja boleh di-share dulu, mungkin mereka kalau misalnya mau ngelihat ininya di IG apa, di IG-nya yang mana nih Mbak Leni? Yang Funky Kebaya. Funky Kebaya. Ya. Iya, Jadi Funky Kebaya. aja tuh follow ya IG-nya Funky Kebaya, itu beneran lucu-lucu banget. Aku kayak tagen semuanya gitu. Terus kalau yang udah nyoba dan dengan kebaya-kebayanya, kalau punya kebaya dengan outfit lainnya, tag aja di Funky Kebaya Community, nanti kita bisa repost gitu. Nah, tuh berarti buat yang hari ini tuh nanti Anja sama Prita boleh juga tuh sekalian Iya, boleh foto-foto ya kan nanti. atau bikin nari-nari gitu kan ya, bikin nari. Bisa nanti kita repost di Funky Kebaya Community. Iya, tuh oke. Nah, mudah-mudahan semua yang senang gitu ya pakai kebaya yang funky bisa bertemu dan juga bisa saling menginspirasi ya kan. Iya, benar. Ya, ini juga sih salah satunya kan, maksudnya kayak ini tuh hal-hal yang bikin kita tuh ngerasa come alive gitu, maksudnya kayak melakukan hal yang kita suka, terus dari situ juga menurut aku berkolaborasi itu juga bisa jadi salah satu pemancing gitu loh. Jadi misalnya kalau kita
kan dari nari kita menari saja gitu kan. Nah, misalnya kita udah bosan banget nih nari aja gitu sendirian. Nah, makanya hari ini kita ajakin nih Mbak Leni, yuk kita pengen nari ini, tapi kita pengen pakai baju kebayanya Mbak Leni yang lucu-lucu gitu kan. Iya, makanya nanti dilanjut ke pemotretan ya, ya. Asik. Oke, nah ini mereka sudah kembali. Nah, Oke, nih untuk look yang ini ketiga bisa. nih. Ya, ini Wuhu. bisa hangout ke tempat yang lebih apa ya, indoor ya. Nggak Lebih cuman indah. outdoor. Yang Iya, tadi outdoor, yang casual. Ya, diikat lagi boleh, nggak masalah juga. ikat lagi gitu. Oke. Nah, ini mungkin ke ulang tahun teman atau hangout aja, tapi lebih hangout di indoor ya, atau ke acara yang lebih muda gitu, nggak terlalu formal. Iya sih, lucu banget. Tapi kalau misalnya untuk yang Prita ini bener sih tadi pas banget ya untuk ulang tahun teman atau misalnya kayak Kak. Iya, untuk event juga lucu. Untuk yang Anja ini juga bisa agak yang lebih apa namanya lebih mature gitu ya mungkin acaranya atau Ya, bisa. ya bisa. Oke, lucu banget. Oke. Sekarang Udah kalian nggak sudah, sabar untuk nari. iya, kalian sudah minum kah? Sudah ya. Oke, sekarang kita Energinya masih banyak. iya nih, padahal looknya masih kita masih banyak nih alternatifnya. Tapi hari ini kita bisa melihat 3 look dulu ya. Kayak tadi kita udah look yang formal, begitu look yang santai. Yang ini juga bisa agak lebih ke acara-acara yang semi formal atau mungkin bisa juga gitu, ketemuan sama acara keluarga nih kayaknya juga bisa pas gitu. Iya, benar. Oke, kita coba lihat ya responsnya Prita dan Anja untuk look yang ketiga ini. Silahkan. Ready. Merah. Lihat sini deh nari. Siapa? Oke. Usia berapa nih Anya sama Prita? Anja apa Anya? Anja sama Prita. Anja. Berapa Udah kali? lama belajarnya? Kenapa, Mbak? Umur berapa? 23. Usia? 24. 22. 24. Empat. Udah lama di belajarnya ya?
keren narinya. Gimana? Maaf, Mbak. Narinya keren banget. Belajarnya dari umur berapa? Eh, aku SD, dari SD terus juga muridnya Miss Gigi dari SMP sampai Wah. sekarang. Mereka lulusan Keren. sekolah tari, Mbak Leni. Jadi mereka Hmm. di Singapura, udah gitu mereka ke London gitu. Keren Jadi banget. iya, ini juga jadi wanita-wanita hebat yang meneruskan passionnya nih di bidang performing arts juga sampai sekarang. Oh, lanjutkan, masih panjang usianya. Iya, lanjutkan ya kan, masih banyak banget yang bisa dilakukan ya. Tapi ini aku juga ini banget ya sama komen-komennya, maksudnya ada yang bilang iya nih first date look emang pas banget ya kayaknya untuk first date ya. Terus juga ada yang bilang kayak kostumnya Blackpink. Bayangin gak sih kalau kayak hari nanti gitu Blackpink bisa pakai kebaya funky-nya Mbak Leni gitu kan? Amin. Amin. Ya, kayak Blackpink. Iya, Anakku suka banget Blackpink. oh ya suka banget. Disuruh belajar nari juga ya, masih baru umur 17. Iya. Nah, ini kan juga terlihat banget ya kalau misalnya tadi banyak gitu, misalnya banyak yang kepikiran, aduh pakai kebaya ribet maksudnya enggak, ini panas atau apa gitu. Tapi mereka tuh sampai bisa menari seperti ini kan tandanya sangat nyaman gitu kan. Jadi Nyaman ya. nyaman banget gitu. Tapi iya, lucu Adem. banget lagi adem. Justru adem ya. Iya, Iya, terima kasih asik kok. banyak untuk Prita dan Anja untuk hari ini. Makasih udah menari kita dan juga memberikan inspirasi kira-kira wah look-looknya dan juga kenyamanannya memakai kebaya ya sambil nari ya. Terima kasih banyak. Nanti tuh janjian tuh katanya photoshoot sama Leni asik. Ya mau. Minggu depan mungkin ya, coba kita cari jadwal. Iya, sip. Makasih Prita dan Anja. Terima kasih Miss Gigi dan Mbak Leni. Terima kasih. Dan untuk Mbak Leni juga aku mau mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi atas hari ini, atas inspirasinya dan juga udah minjemin nih koleksinya untuk dilihat oleh kita semua, dan mudah-mudahan semuanya bisa mampir ya ke IG-nya Mbak Leni Agustin tapi juga ke IG-nya Funky Kebaya untuk ngeliat tuh kira-kira di situ koleksinya seperti apa dan juga mix and match inspirasinya seperti apa ya. Iya, Terima kasih bisa terinspirasi. Iya, pasti. Oke, bye semua. Terima kasih yang sudah bergabung juga. Terima kasih. Bye. Oke, nah kan itu seru banget kan ya barusan tadi ya, udah ngeliat ya kira-kira kita udah ngobrol-ngobrol sama Mbak Leni dan juga dapetin inspirasinya gitu kan, gimana sih cara pakai kebaya yang modern tapi juga yang funky, yang ngerasa tuh kita tuh pas banget untuk wanita-wanita zaman sekarang gitu kan, yang aktif tapi juga yang berkegiatannya tuh banyak banget gitu ya kan. Nah terus tadi tuh yang langsung terpacu atau langsung termotivasi buat pengen bikin lagi atau mungkin ya udah sekedar dandan aja gitu kan di rumah untuk mix and match kira-kira seperti apa, kayak aku sekarang kayak wah kayak ya pakai kebaya yuk hari ini gitu kan. Jadi itu kan juga menumbuhkan rasa menumbuhkan passion kita kembali, karena aku juga suka banget gitu dan aku suka banget fashion gitu. Jadi berbicara hari ini tuh bisa ngasih aku tuh kayak motivasi dan juga kayak ya drive gitu loh, bisa ngasih aku kayak inspirasi lagi, aku besok pengen pakai ini, aku besok pengen pakai ini. Dan itu mungkin cukup gitu. Jadi the feeling of coming alive atau kayak feel passionate gitu ya, it doesn't have to be big, it doesn't have to be long gitu kan. Mungkin dari hal-hal yang kecil aja gitu, dari hal-hal yang bisa kita lakukan sehari-hari tapi yang membuat kita tuh ada purpose gitu dalam hidup kita. Jadi kita bisa merasa bahwa aku hari ini pengen dandan seperti ini, misalnya aku hari ini pengen pakai kebaya, ini lucu juga ya foto-foto posting gitu kan. Itu pun udah cukup gitu loh untuk kita merasa alive kembali ya. Mungkin dari situ siapa tahu bisa diperpanjang lagi gitu kan passionnya dengan kayak tadi Mbak Leni cerita gitu
gitu kan, dengan dia terus belajar bahkan sampai sekarang lagi mengambil S3 di bidang sejarah gitu kan. Nah, jadi dari situ kan makin dapat lagi inspirasi, makin dapat lagi pengetahuan yang lebih dalam dan bisa terus membantu pengkaryaan kita. Oke. Nah, jadi terima kasih banyak sudah ikutan hari ini. Kita besok itu akan ada uh, IG Talk lagi jam 7 malam ya. Besok kita akan berbicara dengan Ibu Sali dari Yayasan Kanker Anak Indonesia dan juga Ibu Zairahman, salah satu breast cancer survivor dari Singapura. Selain itu kita juga akan menari bersama dengan Kak Kaira, narinya K-pop loh. Nah, kan kalau misalnya kalian suka nih nari-nari, silahkan besok ikutan free kelasnya ya. Dan juga akan ada guest dancer ya, namanya Naira. Dia adalah salah satu cancer survivor juga yang hebat banget. Jadi mudah-mudahan kita juga bisa sama-sama mendengarkan ya cerita mereka dan juga merasa termotivasi untuk mencari passion kita lebih dalam lagi dan juga meneruskan passion kita and reignite our passion. Nah, selain itu di tanggal 11 dan tanggal 13 kita juga akan ada online workshop dari Young Choreographer untuk yang tanggal 11. Nah, itu dari G-Crew kita itu memberikan platform untuk mereka mulai berkarya, mulai mengajar ya. Jadi ikutan dan juga support our young talents. Dan tanggal 13 kita mengundang 2 wanita hebat dari Singapura itu yang akan mengajarkan kelas Heels oleh Rosho dan juga Soul oleh Lady Bird. Ini trust me, they are really really good, they're amazing teachers dan mereka juga penari-penari dan teacher-teacher yang membawa komunitasnya itu benar-benar berkembang di Singapura ya. Jadi ikutan, daftar semuanya itu linknya ada di bio-nya Gigi Art of Dance. Nah, tanggal 12 itu kita akan ada CSTD Graduation Show dan juga Classes Showcase. Nah, ini juga jangan kelewatan karena banyak banget ya yang akan tampil dan juga kita bisa melihat nih untuk anak-anak yang sudah menyelesaikan ujian dari CSTD Australia, itu mereka akan mendapatkan penghargaan dan juga mereka akan menampilkan tarian-tarian yang mereka tampilkan di ujian kemarin ya. Jadi sekali lagi tiketnya bisa didapatkan di bio-nya Gigi Art of Dance atau juga admin kita. Sekali lagi saya Gigi, terima kasih banyak sudah ikutan hari ini berdandan ria, berkebaya dan juga menari bersama Prita dan Anja dan juga bersama Mbak Leni Agustin. Thank you so much. Have a great day ahead and as always, I hope you dance. Bye.